warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Untuk kali ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Ya, sebelum perkuliahan kita mulai, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Doa bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk kali ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Terlebih dahulu akan saya pastikan bahwa teman-teman ketika pertemuan kemarin kita sudah bahas terkait dengan manusia dan relasinya terhadap pendidikan. Apakah masih ingat? Masih. Oke. Namun sebelum itu akan saya pastikan bahwa teman-teman hadir. Mungkin bisa saya panggil tidak semuanya, tapi perwakilan atau yang ada di sini. Saudara Haji Kaswari. Iya, Pak. Saudara Iva. Mungkin yang lain sudah cukup ya mewakili ya. Pada pertemuan kali ini kita mencoba membahas materi sebagaimana dalam RPS yang telah saya sampaikan, yaitu terkait dengan pengertian masyarakat. Nah, kira-kira teman-teman sering dengar ada istilah masyarakat. Namun untuk mendefinisikan masyarakat itu seperti apa sih? Mungkin ini perlu kita kaji lebih dalam melalui konsep yang diturahkan oleh para tokoh sosiolog. Namun di sini pengertian masyarakat bisa ditinjau dari sisi etimologi dan yang selainnya bisa ditinjau dari pemahaman secara terminologi. Kalau dari sisi membahas tentang asal usul, ya asal usul. Kalau terminologi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan aktivitas, sehingga secara etimologi bisa dipahami bahwa masyarakat dalam bahasa Inggris berasal dari kata society. Meskipun tulisannya society ya, tapi karena ini bahasa Inggris, maka harus dibaca dengan grammar bahasa Inggris, yaitu bagaimana? Society. Yang berarti masyarakat. Ini dalam bahasa Inggris. Kemudian society berasal dari bahasa Latin. Berarti belum induknya ya. Masih dari Latin, yaitu ini sosietas, yang berarti kawan. Kalau kita memiliki kawan, berarti kita memiliki hubungan timbal balik yang bisa berkomunikasi untuk menyusun konsep baru. Secara terminologi ini ya, sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, menjalin interaksi sosial dan memiliki sistem nilai serta norma yang sama. Makanya ada suku bangsa, berarti kan sekelompok dari masyarakat itu sendiri yang sudah bersepakat dengan konsep dan norma yang disepakati. Berarti ada kesamaan ukuran, kesamaan nilai, dan kesamaan pemahaman. Itulah yang disebut masyarakat secara terminologi.
Mungkin sampai di sini dulu, ada yang perlu didiskusikan? Cukup. Cukup. Bisa kita lanjutkan ya? Bisa. Ya. Menurut beberapa ahli, saya mencoba memasukkan 3 ahli yang kita kupas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah Ralph Lincoln. Ralph Lincoln ini mendefinisikan bahwa masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Ini artinya kan ada musyawarah ya, ada kesepakatan. Ya, maka masyarakat itu seperti tadi yang kita uraikan, menurut etimologinya, bahwa masyarakat yang berasal dari bahasa Arab disebut dengan kata musyawarah, artinya persepakatan. Dan menurut Ralph Lincoln bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bekerja sama dan cukup lama dan memiliki batas-batas yang sudah dirumuskan dengan jelas, termasuk adat istiadat, kebiasaan, bagaimana kita hidup sehari-hari di dalam lingkungan itu. Ini yang dimaksud masyarakat menurut Ralph Lincoln. Kemudian menurut ahli Selo Sumarjan, beliau mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Jadi menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Jelas? Jelas. Ada yang masih ingin diperjelas lagi dari 2 tokoh ini dulu? Sudah cukup, Pak. Cukup. Kemudian menurut ahli Kuncoroningrat, ini tulisannya masih ejaan lama ya, pakai KONC-nya saja sudah masih pakai TJ. Ini berarti bisa disebut sebagai konsep induk. Menurut Kuncoroningrat, beliau mendefinisikan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama. Berarti kalau masyarakat itu adalah sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab bersama dan memiliki kesamaan rasa, sehingga itulah yang disebut sebagai budaya. Ada yang didiskusikan setelah ini? Bisa dilanjut? Oke. Kemudian kita ke definisi masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ya. Karena sudah bersepakat di dalam sebuah wilayah dan menganggap satu dari yang lain merupakan bagian yang tidak mungkin dipisah-pisahkan. Silakan membentuk kelompok-kelompok kecil yang untuk diskusi dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, bisa memunculkan sebuah kesimpulan.
kecil, apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke. Dari paparan sejak awal sampai ciri-ciri masyarakat ini, apa kesimpulan yang didapat oleh kelompok 1? Kelompok 1 siapa yang mewakili untuk membacakan kesimpulannya? Kenapa? Jadi kesimpulannya, pendidikan itu sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Pendidikan itu menjadi kebutuhan setiap manusia. Intinya gitu ya. Ya. Terus hanya itu toh? Untuk agama itu, agama adalah sumber iman. Agama sumber iman. Yuk. Nambahke. Ya. Jadi agama itu merupakan pembentukan karakter manusia yang muncul untuk memondasikan nanti terbentuknya suatu masyarakat yang bersifat atau berperilaku positif. Oke, berarti intinya agama ini akan membimbing kehidupan manusia. Ya. Pada intinya ke Iya. sana ya. Akan menjadi pondasi bagi suatu Oke. masyarakat. Cukup 2 simpulannya atau masih? Saya. Oke. Dari kelompok 2 Ya, kelompok 2. masih sama dengan yang kelompok 1 atau ada perbedaan? Mungkin bisa Bukan disempurnakan. perbedaan sih. Jadi sebenarnya pendidikan Islam itu membuat satu sistem yang sangat bagus dalam keluarga. Karena fondasi Islam sudah memenuhi seluruh segi-segi dalam bermasyarakat yang dimulai dari keluarga kecil. Cukup gitu. Oke. Mari kawan-kawan semua kita berperilaku moderat dalam rangka moderasi beragama, yaitu kita harus memandang sama terhadap kawan, baik dia yang berstatus sosial rendah, menengah maupun berkasta. Dan jangan sampai kita melihat teman kita dari sudut pandang yang lain, karena teman kita juga warga negara Indonesia yang sama dengan kita. Oke, itu ya. Perlu diingat bahwa kita harus bersikap moderat. Itu dalam rangka kita mengamalkan atau berperilaku moderasi beragama. Demikian kawan-kawan, akhirnya kita sampai penghujung pertemuan. Namun saya ingatkan kembali bahwa pertemuan selanjutnya masih terkait dengan materi yang kita bahas sore ini. Dan sebelum kita akhiri, supaya lebih berkah, ayo kita berdoa sebagai penutup dengan bacaan hamdalah. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.